dan anak angkat ini kan tidak dijamin besaran berapa gitu, tetapi itu diwajibkan dinyatakan oleh calon orang tua angkat. Kelak karena diharapkan lebih baik daripada beliau. Kan Arkana diangkat dari 5 bulan sampai sekarang 6 tahun. Artinya kemarin sudah ada surat adopsi atas nama berdua bapak dan ibu atau Belum. belum ada sama sekali. Pengasuhannya sudah ada. Jadi pengasuhannya, fosternya gitu ya, foster care-nya yang diperpanjang oleh dinas sosial itu sudah ada namanya Bu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil. Semuanya itu ada. Jadi saya mau bertegas bahwa sudahi spekulasi, sudahi berita-berita fitnahnya ini. Ada peluang buat Dikabulkan atau ditolak nih? Ya, Allah yang punya. Kalau kita berharapnya dikabulkan, tapi balik lagi kita cuma ikhtiar, semoga Allah yang punya nih. Tapi mudah-mudahan kan kita harus berprasangka baik sama Allah. Nah, mudah-mudahan prasangka baik ini jadi jawaban baik. Ini juga apa kan yang tahu persis itu Pak Emil dan Ibu Dia sebetulnya. Makanya nggak pernah berkomentar soal itu sampai hari ini, karena emang tidak perlu dikomentari juga kalau beritanya nggak benar kan gitu. Apakah dengan adanya gugatan ini, dengan permohonan ini Ya, untuk anak bisa sekolah itu pastinya Pak tadi disampaikan oleh Pak RK adalah beliau ingin sekali memberikan yang terbaik untuk Arkana. Karena tadi beliau seperti menyampaikan bahwa kelak Arkana diharapkan lebih baik daripada beliau, dan tegaskan juga tadi memang menjadi andalannya beliau ya setelah anak bertuan yang bisa dibilang Wajib, itu salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah calon orang tua angkat gitu ya. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa pertama dia harus punya kemampuan secara finansial, yang kedua juga harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa nanti anak ini dewasa dia harus diberitahu asal usul setelah dia mengerti. Yang ketiga adalah menjamin kehidupannya, dan bahkan karena ini kita bicara hukum Islam ya, dan di dalam hukum Islam ini kan ada hak yang didapatkan oleh anak angkat. Nah itu juga sudah dituliskan. Jadi tidak kalau yang wajib mendapatkan waris itu apabila ada apa-apa kan itu adalah anak-anak ahli warisnya gitu ya. Dan anak angkat ini kan tidak dijamin besaran berapa, tetapi itu diwajibkan dinyatakan oleh calon orang tua angkat. Jadi artinya memang negara juga sudah memikirkan bahwa kalau mau angkat anak ini ya lu juga sudah harus berpikir ini bukan kayak ya kita ngadopsi kucing aja kan ya, benar nggak? Ngadopsi kucing aja kan ini perjanjian kita seumur hidup ya masih kucing gitu kan, apalagi ini anak manusia. Jadi harus dipikirkan ke depan. Yang itu itulah yang menjadi pertimbangan dari negara dalam hal ini dinas sosial mengenai keseriusan calon orang tua angkat ini gitu pada saat mau merawat seorang anak. Ini niat baik manusia gitu ya. Kan banyak banget nih yang terlantar di pinggir jalan dan lain-lain gitu. Masa sekarang ada satu yang angkat terus beritanya dibuat aneh gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa kita klarifikasi, sampaikan bahwa ini yang dihormati saja sebagai niat baik. Memang sudah lama, sudah sejak diambil dari itu sudah. Jadi hanya melanjutkan proses saja. Berapa lama Kak proses untuk sampai keluar surat sah sebagai anak? Kami pisah Pak. Jadi ada foster dulu, ada pengasuhan yang harus dilalui gitu. Kayak probation lah ya kalau foster itu. Cocok nggak nih orang tua ini tuh benar nggak sih ngasuhnya gitu, itu dimonitor terus oleh dinas sosial.
secara berkala diperpanjang lagi. Nah, itu pengasuhan, kalau itu sudah lolos kemudian nanti baru boleh melanjutkan ke proses pengangkatan anak. Biasanya 2 sampai 3 tahun, tapi ini kenapa lama ya itu karena mungkin terhambat proses perceraian yang tadinya diajukan berdua, sekarang kan single parent. Jadi harus ada dokumen-dokumen yang kita mulai awal lagi. Makanya kalau saya dengar sih ya suka diajak jalan, suka diajak makan, ya layaknya seorang ibu aja gitu ya, ditengok dan lain-lain. Berarti nggak ada batasan sama sekali ya untuk cinta untuk bertemu dengan apa gitu? Sama sekali. Anytime ya. Ya sudah sesayang itu juga sih beliau, dan anaknya juga mungkin ya sudah ya udah kenalnya itu ibunya gitu kan. Yeah. Kak, maaf penegasan lagi. Kan Arkana diangkat dari 5 bulan sampai sekarang 6 tahun. Artinya kemarin sudah ada surat adopsi atas nama berdua bapak dan ibu atau Belum. belum ada sama sekali. Pengasuhannya sudah ada. Jadi pengasuhannya, fosternya gitu ya, foster care-nya yang diperpanjang oleh dinas sosial itu sudah ada namanya Bu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil gitu. Tetapi pengasuhan, setelah pengasuhan ini kemudian akan menjadi pengangkatan, terjadilah proses perceraian gitu. Tadinya memang berdua gitu. Kan tadi Kang Emil sendiri bilang doa yang terkabulkan. Mungkin ini sudah dibicarakan berapa lama dengan para pasangan? Kan kalau disampaikan oleh beliau bahwa doa yang dikabulkan, kan itu mungkin doanya beliau ya, doa beliau ketika beliau dalam sholatnya, dalam doanya ada beberapa hal mungkin yang dipanjatkan. Nah, salah satunya ini mungkin sehingga akhirnya bisa melewati proses yang panjang, kemudian akhirnya menjadi single parent, terus harus mengulang lagi, dan hari ini alhamdulillah terjadi sidangnya kan, tinggal terjadi suatu di depan. Ya mungkin itu arti dari doa-doa yang dikabulkan. Jadi pada saat kami karena ada gugatan perceraian itu ya memang ini menjadi concern utama dari Pak Ridwan Kamil. Kalau cerai ini anak gimana gitu loh, bagaimana, apakah masih bisa dilanjutkan prosesnya atau bahkan kemudian negara ini menjadi tidak memberikan karena ada perceraian misalnya kan gitu ya, itu kan bisa saja terjadi. Nah itu menjadi kekhawatiran yang sangat besar dari Pak Ridwan Kamil, sehingga ketika step by step kita lalui prosedurnya dan lain-lain, bahkan ketika SK dari Dinas Sosial terbit yang menyatakan bahwa Pak Ridwan Kamil ini bahkan bukan direkomendasikan boleh mengangkat karena sebagai anaknya, beliau sudah sangat senang. Ini kan tinggal step finalisasinya gitu, penetapan kan judulnya gitu ya. Jadi rasanya mungkin jawabannya itu kali, karena ini kebingungan yang terbesar dari Pak Ridwan Kamil pada saat ya, selain juga harus berpisah dengan Ibu Atalia gitu. Ini nasib anaknya gimana nih? Dan ini juga akhirnya harusnya ini menjawab atas semua spekulasi-spekulasi yang ada di media sosial bahwa ini anak si A, si B, si C. Bahwa tadi kami melihat dengan tegas, karena kan bukan bukti-bukti ya, kita sudah melihat dengan jelas surat serah terima Ananda kepada panti asuhan, kemudian dari panti asuhan kepada semuanya itu ada. Jadi saya mau mempertegas bahwa sudahi spekulasi, sudahi berita-berita fitnahnya ini. Kok bisa tenang hidup dengan fitnah gitu. Jadi balik lagi tadi disampaikan oleh rekan saya, segala sesuatu niat baik insya Allah berakhir dengan baik, dan akhirnya mungkin ini membuktikan dan menjawab semua tudingan-tudingan yang seliweran selama ini ya. Dari kami juga sengaja tidak mau klarifikasi karena kami tidak mau memberikan panggung untuk berita yang tidak benar. Begitupun dengan Pak Emil dan Ibu Atalia ya. Jadi mudah-mudahan dengan hari ini sidang berjalan, semuanya akhirnya bisa terjawab, dan
keluarganya bisa lebih adem gitu ya. Karena kasihan nanti kalau Ananda sudah besar, Oke. sedih juga nanti kalau lihat. Tanggapan dari Satu kali lagi saja untuk hasil dari musyawarah majelis. Gitu. Kak, tanggapan kakaknya Arkana mungkin seperti apa? Oh, alhamdulillah, karena itu menjadi syarat juga dari dinas sosial. Harus ada persetujuan, apalagi kan Neng Kamila ini sudah dewasa ya. Jadi harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia tidak keberatan dan mengizinkan, dan itu kami sudah sampaikan di depan persidangan. Itu jadi syarat. Kalau beliau keberatan ya mungkin dinas sosial juga tidak akan mengabulkan. Berapa Kak? Berapa orang mungkin yang akan jadi saksi mungkin ya Kak, atau apa sih? Tadi sudah 2 orang. Dua orang dari panti asuhan sama dari pihak keluarga yang merawat. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.